Selamat datang di sekilas perjalanan mendalam tentang salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia, yaitu Kekaisaran Persia. Dari Cyrus the Great yang legendaris hingga Darius the First yang terkenal dengan kecerdikan dan administrasinya yang bagus. Kita akan menggali bagaimana kekaisaran ini membentuk dunia kuno dan meninggalkan warisan yang abadi sampai hari ini. Kekaisaran Persia dimulai dengan kemunculan seorang pemimpin luar biasa, Cyrus the Second, atau yang lebih dikenal dengan nama Cyrus the Great. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Cyrus membentuk dasar dari Kekaisaran Persia dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan besar seperti Media, Lydia, dan Babilonia. Dengan kejeniusannya, Cyrus tak hanya dikenal sebagai penakluk, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang toleran. Ia memberikan kebebasan beragama dan bahkan mengizinkan orang-orang Yahudi yang jadi tawanan di Babilonia untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kuil mereka. Setelah menaklukkan wilayah yang luas, Kekaisaran Persia menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia kala itu. Dengan wilayah yang membentang dari India hingga Mesir, Persia menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Salah satu kontribusi penting Persia adalah sistem administrasi mereka yang efisien, yang memudahkan pengelolaan efektif di wilayah yang sangat luas ini. Sistem satrapi yang membagi kekaisaran menjadi provinsi-provinsi yang dipimpin oleh satrap atau gubernur menjadi fondasi pemerintahan Persia. Salah satu tokoh besar dalam sejarah Persia adalah Darius the First yang memerintah dari tahun 522 hingga 486 sebelum Masehi. Darius the First dikenal sebagai seorang inovator dalam bidang pemerintahan. Ia memperkenalkan sistem hukum yang lebih terstruktur dan mereformasi administrasi kekaisaran untuk memastikan kelancaran pengumpulan pajak dan pengelolaan sumber daya. Darius juga membangun Royal Road, jalan besar yang menghubungkan berbagai penjuru kekaisaran, mempermudah komunikasi dan pergerakan militer. Selain itu, Darius juga membuka jalur perdagangan ke wilayah-wilayah baru. Kekaisaran Persia dikenal dengan kekuatan militer yang hebat. Salah satu kekuatan utama mereka adalah pasukan abadi yang terdiri dari 10.000 prajurit elit yang selalu dipertahankan dalam jumlah tetap dalam jumlah yang sama. Pasukan ini merupakan simbol ketangguhan dan kestabilan Kekaisaran Persia. Dalam perang, pasukan Persia terkenal dengan taktik cerdas dan penggunaan pasukan berkuda yang sangat terlatih. Kemenangan mereka dalam berbagai pertempuran, termasuk di bawah kepemimpinan Darius, memperkokoh dominasi Persia kala itu. Keunikan Kekaisaran Persia juga terlihat dalam kebijakan toleransi yang diterapkan oleh para penguasanya. Meskipun menguasai berbagai bangsa dan budaya,
Persia tidak memaksakan satu sistem kepercayaan atau budaya tertentu pada rakyatnya. Bahkan mereka mendukung keberagaman budaya dan agama. Salah satu contoh nyata adalah bagaimana Cyrus the Great memberi kebebasan kepada orang-orang Yahudi untuk kembali ke tanah mereka dan membangun kembali kuil mereka di Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa Kekaisaran Persia lebih mengutamakan stabilitas dan kedamaian daripada penindasan. Kekaisaran Persia akhirnya jatuh di tangan Alexander Agung atau Alexander the Great pada tahun 331 sebelum Masehi. Tetapi warisannya tetaplah hidup. Banyak elemen dari sistem pemerintahan dan budaya Persia yang mempengaruhi peradaban-peradaban berikutnya. Bahkan agama Zoroastrianisme yang berkembang di Persia memberikan pengaruh pada agama-agama besar seperti Yudaisme, Kristen, dan Islam di era kemudian. Selain itu, keberhasilan dalam administrasi dan militer Persia menjadi inspirasi bagi kekaisaran-kekaisaran besar lainnya di sepanjang sejarah dunia. Kekaisaran Persia adalah contoh dari kejayaan sebuah peradaban yang tak hanya mengandalkan kekuatan militer saja, tetapi juga kebijaksanaan dan toleransi. Dengan warisan yang terus dikenang, Persia tetap menjadi salah satu kekaisaran besar yang hebat, menorehkan kisah dan meninggalkan jejaknya dalam sejarah dunia kita.